Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal ke-7 mulai dari ayat yang 50. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galili? Selidikilah kitab suci, dari engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudara-saudara, saya mengulangi sedikit lalu menutup pasal ke-7 dan kita masuk ke dalam pasal 8. Fakta itu fakta, respons itu respons. Respons terhadap fakta selalu dibubui dengan subjektivitas yang tidak mau mengerti secara menyeluruh. Sesuatu yang benar-benar sudah nyata di hadapan kita, kita tutup mata, tidak mau lihat faktanya. Kita dengan prejudis, dengan subjektivitas mau cari-cari kesalahan. Orang Farisi kira, mereka asumsi, mereka sudah kompak. Mereka kira mereka sudah sama pendapat. Mereka kira mereka telah mendapatkan konsensus untuk sama-sama melawan Yesus Kristus. Tapi mereka semua mempunyai kekurangan satu hal, yaitu kurang objektif dan kurang tenang, kurang menilai secara jauh dan mengerti fakta secara benar. Di antara orang Farisi ada satu orang yang berlainan dengan orang-orang lain, yaitu seorang yang lebih objektif, lebih rendah hati, dan yang pernah pergi sendiri kepada Yesus mencari mengetahui siapakah dan apakah, kenapa Yesus berbuat dan berkata seperti ini. Seperti apa yang kita katakan, pada waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia bertemu dengan seorang yang mewakili kelompok yang paling melawan dia. Dan Yesus tidak mengambil kesempatan untuk cari satu rekonsiliasi, untuk menyenangkan Nikodemus, supaya dia bisa menjembatani antara Yesus yang mewakili perjanjian baru kepada konsep perjanjian lama yang sudah dikolotkan, yang sudah dirusakkan oleh orang Yahudi. Yesus mengatakan dengan terus terang, ide dan paradigma yang baru. Jika engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jika engkau tidak diperanakan pula air dan roh, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus tidak mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Pasti dia syok. Dia terkejut. Selama ini apa yang kami terima adalah dari Musa. Tetapi sekarang ada paradigma Yesus Kristus yang begitu berbeda pendapatnya. Lalu dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hanya mencetuskan kebodohan mereka di dalam hal anugerah perjanjian baru. Dia seorang ahli Taurat. Di dalam Taurat dia mahir, dia mengerti, dia menggali sampai mendalam, dia otoritatif. Dan di dalam hal anugerah perjanjian baru, dia sama sekali asing, sama sekali tidak tahu. Saudara-saudara, kalau engkau mendapat PhD dalam fisika, jangan kira engkau sudah tahu apa-apa. Engkau tidak sama sekali mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh orang dalam bisnis. Jika engkau sudah pintar teologi, jangan kira engkau boleh menjadi pemimpin semua anggota. Karena anggota pun tidak banyak hal yang lain jauh lebih mahir dari kamu. Itu sebab kita mesti rendah hati. Mesti mengetahui ada kelebihan orang lain yang saya tidak ada. Jangan saya menganggap diri paling pintar. Pemuda-pemudi yang belajar semacam lalu mau monopoli seluruh, itu orang bodoh. Pemuda-pemudi yang sudah belajar banyak masih merasa diri kurang, itu orang bijak. Jangan engkau mengingat apa yang engkau peroleh, tetapi tidak sadar apa yang belum pernah kau mengerti. Nikodemus sekarang sadar. Saya mengerti perjanjian lama, saya mengerti Taurat, tetapi yang dikatakan Yesus ini satu wilayah yang baru, satu penjelajahan yang saya tidak pernah mengerti. Lalu dia tanya, semua pertanyaan itu menyatakan kebodohannya. Bolehkah seorang sudah tua kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan lahir sekali lagi? Apa yang dia tanya itu lumrah. Karena dia mendengar kalimat,
to be born again. Does mean I should go back to my mother's womb and born once again? Dia tidak salah kan? Pertanyaan berdasarkan pengertian dia. Tetapi Yesus mempunyai paradigma yang berlainan. Berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan Roh Kudus dari atas, engkau tidak akan nampak kerajaan Allah. Saudara-saudara, pengertian yang baru selalu membuat shock. Pengertian baru bikin kita tegang. Dan pada waktu kita tegang, tidak bisa menerima perkataan yang baru. Maka selalu kita ambil dua alternatif. Anti dan memelihara kekolotan diri sendiri. Atau buka untuk belajar. Orang-orang Farisi tidak ada satu yang buka. Tidak ada satu yang rendah hati. Kecuali Nikodemus. Karena dia pernah datang sendiri mendengar kalimat Yesus Kristus. Itu sebab pada orang-orang Farisi sekarang membenci Yesus. Berusaha mengadili Yesus. Lalu seorang Nikodemus berdiri berkata, apakah Taurat kita menghukum seseorang sebelum mendengar penjelasan dia sendiri? Yesus semua memvonis mereka. Tapi Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Dia tidak katakan, tahu tidak saya pernah ketemu Yesus. Dia tidak katakan. Dia cuma mengambil satu prinsip yang total. Is it true? Our law accuse a person without listen to him first. Kenapa engkau tidak panggil Yesus datang ke sini? Mereka punya konsep semua terbelenggu dengan semacam tradisi yang salah. Mereka tidak tahu Yesus dilahirkan di Betlehem. Mereka cuma tahunya Yesus tinggal di Nazaret. Kalau dia orang Nazaret, pasti dia orang Galili. Kalau Galili pasti tidak ada nabi. Tak mungkin Galili menghasilkan sesuatu. Jikalau Galili dulu belum pernah menghasilkan nabi, apakah berarti Tuhan tidak mungkin menghasilkan nabi dari Galili seterusnya? Ini satu asumsi yang omong kosong. Satu asumsi yang tidak masuk akal. Karena orang Indonesia dari dulu tidak pintar, maka tidak pintar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mungkin tidak mendadak Tuhan mengakibatkan atau menerbitkan orang Indonesia yang luar biasa. Maka orang-orang yang tidak dikirim dengan gereja yang memberi uang, mana bisa jadi misioneri? Tuhan bilang, saya bisa menjadikan misioneri. Tidak usah dikirim daripada gereja yang menunjang uang. God can do something different from the history. God is always innovative, always creative. Because he is a creator. Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar dugaan, di luar tradisi, di luar ikatan dari sejarah. Kalau Galili belum pernah menghasilkan nabi, berarti sampai selama-lamanya Galili tiada nabi. Siapa yang ambil vonis? Orang Farisi. Maka pada waktu Nikodemus telah mengatakan kalimat seperti itu, dia malah dijawab, engkau juga dari Galilea? Coba selidiki. Maka engkau akan membuktikan Galilea tidak pernah menghasilkan nabi. Dialog stop. Dia tidak mau dengar lagi Nikodemus. Karena mereka anggap what I believe is the final. What I say must not be debated. Apa yang saya sudah tetapkan itu sudah terakhir. Tidak usah bicara lagi. Diam. Tidak usah ngomong lagi. Di dalam bicara, di dalam perdebatan, orang yang mengatakan diam. Tidak usah bicara lagi. Kecuali dia memang mutlak benar. Kalau tidak, dia mutlak menghina orang yang lain. Nikodemus sudah tua. Bukan orang biasa. Seorang yang paling mahir mengerti dan objektif. Waktu tua masih cari Yesus. Tapi divonis dengan kalimat seperti ini. Saudara-saudara, dia juga tidak bicara lagi. Dia menanti sampai Yesus sudah dibunuh. Baru dia turunkan Yesus. Ikut di dalam memberikan penghormatan terakhir. Mengkuburkan Yesus. Sesuai dengan kehormatan yang dia nyatakan kepada Yesus Kristus. Selesai pasal 7. Sekarang kita masuk ke dalam fase ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu mereka pulang. Masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk
dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa di dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan ini yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus berkata kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Semua membaca. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Salah satu bagian Alkitab yang paling menyentuh hati manusia, yaitu Yohanes pasal 8. Di dalam pasal ini kita melihat kelemahan manusia, kejahatan orang yang memusuhi, dan cinta kasih Kristus yang tidak terduga. Semua tertenun menjadi satu. Mengapa dari tiga segi ini? Di dalam dunia adakah masyarakat yang tidak pernah menemukan orang berzina? Tidak ada. Justru yang berzina di atasan. Yang berzina kepala-kepala suku yang paling kaya. Tapi tidak ada orang berani menangkap. Artinya hukum tinggal hukum. Fakta tinggal fakta. Yang mengatakan tidak boleh sendiri melakukan. Dan mereka tidak ada satu penyelesaian yang sungguh-sungguh boleh merubah masyarakat. Di seluruh dunia, di seluruh pelosok, seluruh masyarakat. Dari suku yang berbeda, kebudayaan berbeda, benua yang berbeda. Hampir sama dosanya. Cuma bedanya hukum. Di sini hukum keras mengatakan tidak boleh. Di seluruh mengatakan boleh. Bedanya apa? Bedanya tertangkap atau tidak tertangkap. Bedanya yang melakukan itu berkuasa atau tidak berkuasa. Kalau yang melakukan itu tidak berkuasa, bahaya sekali. Kalau yang melakukan itu berkuasa beruang, maka gampang sekali. Dia dengan uang tutup mulut. Dan uang beli hati orang lain. Dan uang merubah situasi. Sehingga tidak terbongkar, tidak ketahuan. Saudara-saudara, inilah manusia. Kalau betul-betul seorang tidak setuju atau korupsi, mesti dia memperpanjang pengertian itu menjadi global. Ini seperti dalil daripada etika Immanuel Kant. If you do not want something happen in anybody, you should let this kind of restriction be done in every place in the world. Kalau engkau tidak inginkan sesuatu terjadi, engkau harapkan ini menjadi dalil universal. Barulah engkau jujur mencintai akan kebajikan. Tetapi di dunia ini bukan demikian. Di dunia ini tidak ada kerajaan Allah. Di dunia tidak ada keadilan yang sejati. Di dunia banyak hal yang sangat tidak mungkin kita percaya secara universal. Saudara-saudara, orang Israel tahu tidak boleh berzina. Karena itu hukum ke-7. Jangan berzina. Ini diajarkan oleh Musa. Mulai dari gunung Horeb sampai zaman Yesus. Sudah lebih 1500 tahun. Jikalau ada orang berzina, tangkap dia. Kalau tangkap basah berarti bukti sudah ada.
Kalau bukti sudah ada, jangan melepaskan dia. Boleh lempar batu supaya dia mati. Saudara-saudara. Maka mendadak waktu Yesus datang ke dalam bait Allah mengajar orang. Ada orang Farisi membawa seorang perempuan yang ditangkap basah waktu dia berzina. Lalu datang kepada Yesus berkata, Rabi, menurut Musa, perempuan seperti ini harus dilempar sampai mati dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Saudara perhatikan ya. Yesus mengajar di bait Allah. Apa artinya? Yesus mengetahui bahaya. Tapi Yesus tidak play safe. Yesus tidak berusaha mengamankan diri di dalam situasi sejahtera sehingga tidak mengalami bahaya. Yesus adalah orang yang tuntas mengerjakan segala sesuatu sesuai apa yang harus dikerjakan yang dipimpin oleh Tuhan. Dia tidak akan berkompromi. Orang seperti ini sudah hampir tidak ada di dunia. Semua orang lihat angin. Angin dari timur, dia menghadap ke barat. Sehingga dia boleh didorong oleh angin. Tidak usah terlalu tenaga banyak yang dibuang oleh dia. Dia berusaha mencari. Kalau di dalam dunia ini mayoritas adalah berpendapat apa. Dia berusaha menyesuaikan diri dengan pendapat mayoritas. Supaya boleh dipilih. Khususnya politikus-politikus. Semua munafik. Semua pura-pura. Semua pakai topeng. Dan semua menginginkan sendiri mendapatkan status yang tinggi. Lebih dari menginginkan negara bisa menjadi kaya. Bisa menjadi kuat. Saudara-saudara, setiap kali pada waktu pemilihan umum sudah dekat. Saya melihat topeng orang mulai main. Banyak orang mulai mengatakan kalimat yang berlawanan dengan pendapat pendirian mereka sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang dia ingin mendapatkan sesuatu kedudukan, posisi baru untuk diterima oleh mayoritas rakyat. Dan di situ teori-teori berubah-berubah. Karena mereka memperalat segala situasi, kondisi masyarakat untuk menguntungkan diri. Yesus tidak. Pada waktu itu Yesus tahu di bait Allah banyak musuhnya. Yesus tahu dia begitu ketat akan dibunuh. Dia tetap mengajar di bait Allah. Jesus never played safe for himself. He was so honest to do the will of God. So willing to sacrifice himself. So courageous to face all kind of danger. Semua kebaya dihadapi. Dia tidak perlu minta pertolongan orang lain. Dia tidak perlu ada sesuatu kelompok yang menjaga baru dia berani. Dia menghadapi semua secara sebatang kara. Waktu Yesus mengajar di bait Allah. Ada orang datang kepada dia. Dan membawa seorang perempuan yang ditangkap basah waktu berzina. Waktu sudah ditangkap, dibawa kepada Yesus Kristus. Lalu tanya satu pertanyaan. Pertanyaan itu bukan mau jawaban. Pertanyaan itu mau menjatuhkan Yesus. Saudara perhatikan. Kalau ada orang tanya sama kamu, kelihatan rendah hati. Engkau senang, aduh bu, saya boleh jadi guru. Enggak loh. Dia setelah tanya, engkau menjadi tawanan. Bukan menjadi guru. Engkau menjadi orang diperalat, bukan menjadi guru. Saya semenjak 1961, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan berani. Waktu itu cuma umur 21. Lalu ada seorang doktor teologi di Los Angeles. Dia dengar Stephen Tong mau datang ke Los Angeles. Dan mau memberitahu bab, dia marah sekali. Dia bilang anak muda ini terlalu sok. Hak apa? Kualifikasi apa? Dia berani menjawab pertanyaan. Waktu itu saya umur 33. Saya sudah menjawab pertanyaan ribuan setiap tahun. 7.000 sampai 10.000 pertanyaan saya jawab setiap tahun. Sudah 13 tahun. Tetapi seorang doktor teologi yang tidak percaya manusia muda mampu. Tidak percaya anak muda bisa. Dia marah dengan panitia. Nanti kalau saya datang, saya uji dia. Dia bisa jawab atau tidak. Saudara-saudara, saya tidak tahu. Saya waktu sampai di situ, ketemu dia. Dia sopan-sopan, senyum-senyum. Saya dengar, "You mau jawab pertanyaan?" Saya bilang, "Iya." Kenapa? Karena banyak orang diam kesulitan, tidak tahu jawaban. Orang Kristen harus memberikan kepada dia. Kalau engkau tidak bisa jawab, bagaimana? Kalau saya tidak jawab,
Saya akan mengatakan saya tidak bisa jawab. Saya harus jujur dong. Dia mulai puas sedikit. Lalu dia minta saya doa sama dia. Sama-sama berlutut. Tuhan, Engkau mengetahui hati seorang hamba Tuhan yang masih muda ini. Tuhan kasih bijaksana sama dia. Maksudnya ini orang goblok, kurang bijaksana. Lalu terlalu berani. Atau itu kalimat mengandung psikologi yang saya tahu kok. Saya waktu muda lumayan. Sudah mengerti kira-kira belum ngomong apa. Tapi lu tidak jujur, saya juga tahu. Lalu sudah doa selesai. Seperti merestui saya. Tetapi saya tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Waktu pertanyaan datang saya 1 jawab, 2 jawab, 3 jawab. Di dalam 3 malam saya menjawab ratusan pertanyaan. Dia kaget. Dia kagum. Ternyata ada anak muda yang mempunyai bijaksana luar biasa. Bisa menjawab. Baru dia takluk. Tadinya dia berkata kepada panitia. Tiadakan tanya jawab. Karena Stephen Tong dari Indonesia. Anak muda. Tak tahu apa-apa. Berani jawab pertanyaan. Itu kebaktian bukan saya yang mau. Mereka yang minta. Saya seumur hidup tidak pernah minta naik mimbar. Saya lain sama pendeta lain. Ada pendeta kalau mau Amerika lewat Hawaii. Tulis surat. Sambil lewat kasih saya kesempatan khotbah. Untuk membagikan anugerah Tuhan. Tak jujur. Bukan membagikan anugerah Tuhan. Untuk kesempatan boleh menonjol diri di situ. Saya tidak pernah begitu. Karena kesibukan saya terlalu besar. Saya tidak pernah minta. Lalu you sudah minta. Lalu saya kata saya mau ini. Lalu you menghina saya. Terserah. Pendeta itu sudah mati. Waktu dia mati umurnya paling panjang. Di antara gereja Tionghoa. Umur 96 baru meninggal dunia. Tapi waktu dia meninggal dunia. Dia mengakui Tuhan pakai saya di dalam zaman ini. Saudara-saudara sekalian. Anak muda bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jujur. Kalau bisa jawab bilang bisa. Kalau tidak bisa jawab bilang tidak bisa. Biar kita sama-sama maju di dalam Kristen. Tapi tidak boleh ketakutan orang tidak mendapat pertolongan kita. Lalu lebih baik sama sekali tidak jawab. Supaya kelihatan safe. Itu terlalu mencintai diri. Bukan mencintai Tuhan. Maka saya akhirnya menganalisa orang yang tanya selalu motivasinya berbeda-beda. Ada orang tanya karena jujur mau tahu jawaban. Ada orang tanya mau memperalat jawabanmu untuk menjadi topeng dia sendiri. Menjadi tameng dia sendiri. Kalau orang bilang kenapa lu udah begini? Itu bukan dari saya, dari Stephen Tong. Kalau salah you yang tanggung. Ada orang menanya untuk memakai engkau menjadi meriam. Menyerang orang lain. Dia sendiri mau mengatakan itu tidak boleh. Dia katakan Stephen Tong bilang tidak boleh. Jadi kamu yang dijadikan tameng. Kamu yang dijadikan meriam. Itu sebab sekarang kalau saya menerima satu pertanyaan. Begitu baca selesai. Di dalam 2 detik saya harus menetapkan. Kenapa dia tanya? Efek sampingan itu apa? Pengertian dia sampai di mana? Tujuan tanya, dapat jawaban mau diperalat kemana. Setelah beberapa pertanyaan itu saya sudah sadar, baru saya mulai jawab. Ada orang tanya sesuatu yang dia tidak mengerti apa yang ditanya. Ada orang menanya supaya orang tahu kalau dia pintar juga. Ada orang sudah tanya tidak mau jawaban pergi, kurang ajar. Saya ketemu seorang perempuan. Di mana? Di Portland. Nah saya tahun 73 ke Portland 1 kali. Sampai sekarang belum pernah kembali. Sudah 37 tahun tidak pernah kunjungi Portland. Tapi saya ingat ada seorang perempuan. Tanya. Saya bilang silakan tenang saya jawab. Dia bilang saya sudah tanya. Sekarang saya tidak ada waktu dengar. Saya mau pergi. Saya terus tanya. Kalau begitu buat apa lu tanya? Kamu tanya terus mau pergi. Buat apa tanya? Saya menyesal membaca pertanyaanmu. Dia cuma kasih tahu orang lain dia hebat. Bisa tanya gini. Lalu dia tidak mau jawaban. Jadi orang tanya itu banyak motivasi yang berbeda-beda. Sebagai hamba Tuhan harus cerdas. Harus mengerti motivasinya apa. Yesus juga. Di dalam
Yesus Kristus pelayanannya. Banyak tanya jawab yang dilayani. Nah ini salah satu pertanyaan yang paling kurang ajar. Karena motivasinya jelek sekali. Hei Yesus, Musa berkata, kalau mendapatkan seorang berzina, lempar dia sampai mati dengan batu. Sekarang kita sudah mendapatkan seorang perempuan yang ditangkap basah waktu dia berzina. Boleh gak kita melempar dia supaya dia mati? Yang menanya selalu ingin jawabannya singkat. Tapi jawaban saya selalu rumit. Maka orang yang tanya tidak sabar. Pokoknya boleh enggak? Ayo jawab, yang lain enggak usah. Boleh enggak? Lempar batu, boleh enggak? Kalau mau jawab gampang kan? Yesus bilang, boleh. Biar langsung mati dia. Kalau Yesus bilang, tidak boleh. Ya sudah. Berarti Yesus tidak taat sama Taurat. Jadi itu jawab boleh salah. Jawab tidak boleh salah. Kenapa kalau Yesus jawab, boleh bunuh dia? Salah. Karena salah terhadap diri Yesus sendiri. Jesus say, I come to save, not to condemn. Aku datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Sekarang orang ini sudah ditangkap basah di dalam perzinahan. Engkau berani bilang tidak boleh? Kalau Yesus bilang tidak boleh, berarti Yesus melawan kitab suci, melawan hukum Taurat. Kalau Yesus bilang boleh, melawan diri karena datang mau menyelamatkan, bukan mau menghakimi. Jadi sulit untuk menjawab. Jawab A, salah. Jawab B, salah. Nah jawab, salah. Jawab, juga salah. Ini namanya serba salah. Maka Yesus tulis di atas tanah. Tulis apa? Saya tidak tahu. Dan tidak ada orang tahu. Cuma waktu saya umur 9 dengan seorang pengkhotbah. Yesus tulis di tanah. Tulis 2 kalimat. Kemarin Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Kalimat itu kalimat apa? Saya langsung buka mata. Wah, ini pendeta herannya. Dapat wahyu baru. Wah. Nah, saya juga ingin mempunyai pengalaman kayak dia. Bisa tahu. Lalu dia mengatakan kalimat pertama. Taurat datang mematikan manusia. Kristus datang menyelamatkan manusia. Boleh juga ya. Tapi yang tidak boleh itu apa? Kemarin Tuhan kasih tahu dia. Itu yang saya tidak tahan. Kenapa Tuhan sering kasih tahu sama kamu kemarin malam. Sampai pagi ini Tuhan tidak kasih tahu sama saya. Dan itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa dipercaya. Nah, kalimatnya lumayan. Karena sinkron dengan seluruh cerita yang ada di situ. Tetapi saya tidak terima sama dia. Saudara-saudara. Yesus tulis apa? Tidak tahu. Alkitab tidak kasih tahu. Ya sudah tidak usah tahu. Yang Alkitab tidak kasih tahu. Engkau mati-matian tahu. Pasti tahu salah. Tahu salah-salah. Merusak imanmu. Dan mengganggu orang. Dan memberikan jawaban yang menyeleweng. Tidak usah tahu. Yesus tulis sesuatu. Tulis apa saya tidak tahu. Tapi inilah satu-satunya tempat yang mengatakan Yesus bisa tulis. Karena dia tulis. Dan dia tulis. Dia bicara. Dia kerja semua. Penuh bijaksana yang tidak ada satu titik pun yang tidak konsisten dengan titik yang lain. Ini bedanya pendiri kekristenan. Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang dia melawannya sendiri. Maka Yesus Kristus satu-satunya yang benar-benar universal. Dengar baik-baik dan rindulah akan firman Tuhan. Apa yang kabarkan kepada saudara? Saudara hampir di dalam kekuatan sendirimu tidak menemukan di buku apa-apa. Saudara-saudara. Nah ini adalah perbedaan yang besar sekali. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu Yesus menulis. Lalu mereka menunggu dia jawab. Mereka tanya terus. Tanya terus. Kenapa tanya terus? Saking rindunya firman Tuhan. Saking lapar ausnya mau mendapat kebenaran. Bukan. Mau memancing Yesus lalu mematikan dia. Kejam. Ini orang datang mendengar khotbah. Bukan mau dapat kebenaran. Mau mematikan Yesus. Motivasinya jahat sekali. Waktu mereka tanya. Yesus jawab. Tetapi apa yang Yesus jawab? Jangan engkau kira akan sesuai dengan keinginanmu. Kita mau memanipulasi manusia. Kita mau memperalat manusia. Kita mau menjerat manusia di dalam kurungan yang kita bikin.
Karena kita anggap kita lebih pintar dari orang lain. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menganggap diri lebih pintar dari semua orang. Orang yang paling kaku adalah orang merasa diri yang paling lincah. Orang paling bodoh adalah orang menganggap semua orang lebih bodoh dari dia. Pada waktu mereka tanya ini, jawaban Yesus justru sama sekali tidak masuk ke dalam jerah dia. Dan Yesus menjawab, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Lempar batu pertama untuk matikan dia. Kalimat keluar dari mulut Yesus begitu segar, begitu bijaksana, begitu di luar dugaan manusia. Lalu menjadi rangsangan inspirasi untuk introspeksi manusia terhadap diri sendiri. Saudara-saudara, saya mau tanya, perempuan ini tangkap basah. Apa artinya tangkap basah? Hah? Sedang berbuat zina kan? Kalau waktu didobrak pintu, blang, masuk. Dua-dua pakai jas. Pakai long dress, ya dah jadi dong. Tapi begitu pintu, blang, dua-dua telanjang. Di tempat tidur. Kaget. Lalu mau pakai celana. Tidak ada waktu. Karena sudah ketahuan. Ayo, lagi apa ini? Itu namanya tangkap basah. Kalau orang berzina, tangkap basah, berarti sedang berzina. Saya tanya, adakah orang sendirian berzina? Waktu masuk 2 orang. Yang disebut 2 orang berzina. Pasti satu perempuan, yang satu lagi laki-laki. Ya. Kalau 2-2 laki-laki, itu homo. 2-2 perempuan, itu lesbian. Kalau sedang berzina, zaman itu berarti laki-laki dan perempuan dua-dua melanggar hukum kesucian pernikahan. Dan mereka bersetubuh di luar Taurat, di luar hukum. Namanya tangkap basah. Saya mau tanya, orang yang menangkap perempuan ini, apakah mereka betul-betul mentaati agama Musa? Betul-betul mencintai akan kesucian seks? Tidak. Mereka menangkap karena mereka cuma berani sama perempuan. Mereka tidak berani sama laki-laki. Walau sudah tangkap, yang laki itu tangkas. Cepat, langsung pakai celana lari. Perempuan mau pakai, waktunya double. Benar. Mesti pakai bawah, mesti pakai atas. Pasti double tuh. Ya. Nah saudara-saudara, karena perempuan lebih repot, pakai baju, pakai BH, pakai rok, macam-macam. Laki-laki pakai celana dalam, lari keluar. Loh kenapa pakai celana dalam? Terlalu panas. Gampang jawabannya. Tapi perempuan tidak bisa. Kebudayaan itu menuntut perempuan lebih sopan. Kalau perempuan cuma pakai celana dalam, itu dia agak orang gila. Kalau laki-laki, laki kerja berat. Dan perbedaan begini, maka mereka waktu tangkap basah, cuma tangkap 1 orang. Itu namanya ketidakadilan sosial. Itu namanya menghina perempuan. Itu namanya diskriminasi. Jadi di hal ini, orang yang mau menuduh orang lain berdosa sendiri sudah berdosa. Banyak orang selalu itu berdosa. Waktu dia menuding, dia sendiri sedang berdosa, dia tidak sadar. Maka Yesus tidak mau jawab. You jangan mempermalukan diri sendiri. Waktu kau tangkap basah perempuan ini, kau sudah meloloskan pria. Kau sudah berdiskriminasi. Engkau sudah melawan keadilan. Engkau sudah berhati jahat. Dan engkau menghina separuh dari umat manusia. Saya kenapa mesti melayani engkau? Tuhan tidak mau melayani mereka yang berdosa. Tapi mengadu dosa orang lain. Tuhan tidak mau melayani mereka yang tidak adil. Tapi menyatakan ketidakadilan kepada orang lain. Akhirnya ini semua terjadi untuk menghakimi Yesus Kristus. Yang mengadili Kristus adalah orang sendiri tidak adil. Yesus tidak mau membela diri. Engkau berbuat dosa ini, ada tidak? Tidak usah jawab. Karena mereka tidak berhak untuk mendengar jawaban Yesus. Mereka memvonis Yesus, menghakimi Yesus dengan sikap yang tidak adil. Lalu mereka mau bicara tentang pengadilan untuk Yesus Kristus.
Yesus tidak membantah, tidak melawan. Dan Yesus juga tidak melarikan diri. Biar dihakimi, diadili. Tapi dia tidak mau jawab. Karena engkau tidak layak mendengarkan jawabanku. Demikian perempuan ini ditarik kepada Yesus Kristus. Hei Labi, Musa mengajar bunuh mati orang perempuan yang berzina seperti ini. Engkau baca kitab suci. Bukan. Musa tidak ngomong begini. Musa mengatakan orang yang berzina dua-duanya dilempar batu. Koinnya jadi satu. Melepaskan yang satu. Engkau katanya ahli Taurat. Tapi engkau tidak mengerti keseimbangan dari pertorat. Engkau katanya menjalankan hukum Tuhan. Engkau meloloskan laki-laki yang juga berzina. Engkau sendiri dia beres. Sekarang engkau kira saya setuju kepada engkau. Menyetujui engkau melempar batu kepada orang perempuan yang ditangkap basah waktu berzina. Yesus tidak mau berbagian di dalam dosa seseorang. Saudara dengar kalimat di bawah ini teliti. Kalau orang berdosa dan ikut engkau tanda tangan. Melibatkan engkau untuk setuju dia. Jangan sembarang ikut. Jangan sembarang menyetujui. Karena di belakang itu ada siasat dan ketidakadilan yang mereka menyembunyikan diri. Saudara-saudara saya tidak punya pengalaman terlalu banyak. Toh paling sedikit sudah berkhotbah lebih 33.000 kali. Saya meskipun bukan orang yang pintar. Toh sudah diberi kesempatan berkhotbah 53 tahun lebih 11 bulan. Saudara-saudara. Saya seorang yang sederhana. Tapi saya pernah mengamati. Pernah meneliti. Pernah mengalami. Pernah mengetahui ketidakadilan. Ketidakjujuran manusia. Banyak sekali. Yang bisa ngomong kepada orang lain sendiri tapi jalankan. Banyak. Yang bisa menegur orang lain sendiri melanggar. Banyak. Saudara-saudara sekalian. Yang menangkap orang lain bukan mau menjalankan hukum. Mau mempergunakan kuasanya untuk mengatasi orang lain. Puji Tuhan. Selama hidup ini saya melihat jelas. Banyak orang tuntut orang lain mesti gini, mesti gini, mesti gini. Tapi sendiri sama sekali tidak begini. Itu omong kosong. Demikian mereka bilang Yesus hakim ini. Ya dia mesti mati. Kita lempar batu. Yesus mau lempar batu. Silakan. Sekarang saya mengizinkan engkau lempar batu. Tetapi dengar kalimat ini. Barang siapa di antara engkau yang tidak berdosa. Lempar dulu. Wah kalau ada rame-rame. Banyak orang kumpul. Herannya. Kalau lihat banyak orang kumpul. Kita ikut campur kumpul di situ. Ini kebiasaan. Khususnya yang bisik-bisik. Kalau ada orang bisik-bisik. Pasti banyak orang ikut mau dengar. Tapi ada orang ribut-ribut. Pasti banyak orang lari-lari nanti kena saya. Nah sekarang orang mau menghakimi orang. Wah perempuannya cantik. Badannya mengiurkan. Mukanya seksi. Sekarang mau dilempar batu. Kasihan dong. Tapi ini lucu. Ini tidak ada kesempatan melihat. Melihat seorang yang begitu cantik. Akan dilempar sampai mati. Mari kita ayo lihat yuk. Ayo lihat. Semua datang melihat. Yesus bilang mau lempar. Silakan. Siapa yang belum pernah berbuat dosa. Lempar dulu. Mereka sudah ambil batu. Waktu mau melempar. Siapa yang belum pernah berbuat dosa. Lempar dulu. Kemarin baru zina. Kalau sudah mendapatkan suara Tuhan yang tajam menegur. Tangannya menjadi tidak kuat. Mau melempar. Gemeter dulu mana bisa letak. Batunya jatuh. Jatuh. Semua jatuh. Mereka bukan orang yang suci. Mereka adalah orang yang sendiri tidak suci. Tapi menghakimi orang yang tidak suci. Waktu Tuhan bekerja. Lalu pertobatan harus dari engkau dulu sendiri. Mengapa kita tuntut orang lain harus begitu, tapi sendiri tidak? Ini prinsip yang penting diajarkan oleh Yesus. Moral influence start from you yourself to be the example. Saudara mau orang lain baik, dirimu jadilah orang baik terlebih dahulu. Oke? Maukah engkau sendiri menjadi teladan, baru menuntut dari orang lain? Ini sesuai dengan etika Konghucu. Start from you yourself first.
and then influence comes out from you to others. Ini semua adalah golden rule. Ini semua adalah contoh terbaik. Jikalau engkau mau orang menghormati engkau, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Jikalau engkau mau dikasihani, penuhlah kasihan kepada orang lain terdahulu. Jika mau engkau seluruh dunia semua rendah hati, engkau sendiri rendah hati terlebih dahulu. Guru yang baik adalah guru yang penuh pengertian kelemahan murid-murid, lalu berusaha menolong mereka. Guru yang tidak baik adalah diam, tidak boleh goyang, semua diam. Padahal yang paling tidak diam dia sendiri. Dari kecil yang paling nakal dia sendiri. Waktu dia jadi murid, dia nakal merajalela. Setelah dia guru, tidak boleh orang lain nakal. Itu guru apa itu? Itu guru menipu diri, menipu orang lain. Berapa banyak anak waktu muda nakalnya luar biasa. Setelah jadi guru, tidak boleh orang lain nakal. Seperti dia itu wibawa, mengvonis, menghakimi semua orang yang bersalah. Yesus tidak demikian. Yesus mengetahui kelemahan manusia. Yesus mengetahui perzinahan itu adalah sesuatu hal yang sudah melanda dunia. Dan saya sekarang datang bukan menghakimi. Saya mau berusaha menolong engkau keluar dari perzinahan. Menolong engkau sadar jangan berzina. Menghasilkan engkau mempunyai kesadaran introspeksi sendiri. Maka barang siapa menghakimi orang lain, biar dia sendiri harus menghakimi diri sendiri terlebih dahulu. If you never sin, you throw stone on her first. Kalimat itu sudah keluar. Semua menjadi menerima kuasa Tuhan, menegur, dan satu persatu introspeksi sendiri. Dan mereka pergi. Kalimat ini mengatakan dari yang paling tua sampai paling muda. Artinya apa? Yang tua juga berzina. Satu kali saya di tahun 65 bikin kebangunan rohani. Judul khotbah saya adalah Yohanes Pembaptis, hamba Tuhan yang setia sampai mati. Tema itu saya khotbah berapa malam? You tidak percaya. 10 malam. Setiap malam lebih 1 jam. Cerita apa sih? Yohanes Pembaptis kok bisa 10 jam? Saya juga tidak tahu kenapa dulu bisa ya. Dulu bisa, sekarang tidak bisa. Itu namanya data evolusi kan. Nah saudara-saudara, saya bicara. Saya mengatakan pemuda-pemudi jangan berzina. Pemuda-pemudi jangan berzina. Pemuda-pemudi jangan berzina. Banyak orang muda makin lama makin banyak yang dikerahkan, banyak bertobat menerima Yesus Kristus. Hari ke-7 ada seorang tua tinggi-tinggi pakai kacamata. Stephen, saya ngomong satu sama kamu. Saya dipanggil ke pinggir. Kenapa Om? Saya tanya dia. Berapa hari ini engkau terus marah-marah. Pemuda-pemudi jangan berzina. Pemuda-pemudi jangan berzina. Saya bilang iya betul, itu karena beban saya. Harap pemuda-pemudi menjadi pemuda yang suci. Tapi saya kasih tahu ya Stephen. Lu jangan kira pemuda-pemudi yang suka berzina. Yang tua juga suka loh. Orang tua-tua banyak yang berzina. Saya kaget loh. Saya kira orang tua itu sudah tua jadi contoh teladan pemuda-pemudi. Enggak loh. Orang muda tidak ada uang. Cari pelacur 1. Yang tua cari 2-3. Saya kaget setengah mati loh. You kira dunia ini begitu bersih. You kira orang tua baik. Banyak orang tua suka berzina. Lebih hebat dari pemuda-pemudi. Malam hari ke-8. Khotbah saya robah sedikit. Pemuda-pemudi dan orang tua jangan berzina. Sudah. Ternyata juga orang tua maju ke depan bertobat. Maka Alkitab mengatakan kalimat ini sangat menarik. Dari yang tua sampai yang muda. Satu persatu pergi dan meninggalkan perempuan itu. Yesus tidak peduli. Lu mau lempar silakan. Tidak mau lempar silakan. Saya sudah kasih jawaban. Yesus tulis lagi. Nah tulis apa saya tidak tahu. Karena kemarin Yesus tidak kasih tahu saya. Sudah tulis selesai. Yesus berdiri. Datang kepada perempuan itu. Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Saya minta saudara bayangkan. Perempuan itu perasaan tadi ditangkap oleh Yesus.
Sebab perasaan sekarang bedanya apa? Mari kita imagine, bayangkan. Waktu dia berzina lagi enak-enak berapa menit. Menikmati seks. Senang-senang mendadak pintu ditobrak. Mata-mata laki-laki yang melihat kepada dia. Bikin dia gemeter setengah mati. Siapapun sedang berzina lagi enak. Menemukan sudah diketuk pintu dan sudah dibongkar oleh orang. Langsung pucat. Langsung ketakutan. Karena selanjutnya ini apa yang mungkin terjadi? Dibawa ke polisi kah? Atau dengan telanjang dikelilingi kota kah? Apa dituduh ke pengadilan kah? Atau menurut Musa dilempar batu sampai mati kah? Ini semua tak bisa ditanggung. Karena orang berdosa itu maunya senang-senang, tidak maunya hukuman. Orang yang berjudi mereka maunya dapat uang, bukan maunya dibongkar judinya. Orang yang berzina maunya nikmat seks, tidak mau keluarganya pecah belah. Semua orang yang mau berdosa telah mempunyai mata yang terlalu dekat dan tidak tahu konsekuensi yang lama itu apa. Perempuan ini tertangkap basah di luar dugaan. Dia kira malam ini enak-enak, sepanjang malam menikmati seks, terus besok pergi pura-pura karena suaminya luar kota. Nggak tahu. Dia tetap siap diri seperti perempuan yang baik. Lalu menghidupkan segala sesuatu seperti tak pernah terjadi sesuatu. Tak sangka tertangkap. Tak sangka terbongkar. Tak sangka seluruh kota tahu. Tak sangka suami datang akan menceraikan dia. Semua pikiran yang mau mencuri seks, yang indah-indah mimpinya, hancur pada saat kita itu. Bayangkan. Lalu dibawa kepada Yesus. Wah, itu lebih mempermalukan. Dibawa ke bait Allah, dihukum oleh orang Farisi, dan ini akan jatuhkan vonis. Tak ada kemungkinan boleh melarikan diri. Bayangkan, dia pikir apa? Dia pikir, lalu dia pikir nanti sebentar lagi semua batu datang kena matanya anjlok, lalu syarafnya patah semua, darahnya keluar, mata panjang lagi, menjadi buta mendadak. Lalu dia melarikan diri, tidak bisa, karena tidak bisa lihat jalan mana. Lalu batu datang ke sini ke sana, seluruh badan diremukkan. Batu yang besar membuat dia punya paru-paru penyek di dalam. Dia bayang. Dia tidak berani pikir lagi mau apa. Tidak berani angkat kepala. Hanya terus di situ. Dia hanya menyesal. Tapi penyesalan yang tanpa jalan keluar. Regret without way out. Hanya menyesal. Tapi tidak bisa merubah nasib. Dia ketakutan luar biasa. Mendatang dengan satu kalimat. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, lempar batu pertama kepadanya. Dia bilang cilaka. Ini semua akan lempar batu pertama untuk saya. Tapi dia tunggu 1 menit, 2 menit. Tidak. Lalu dia tadi yang sangat malu. Mulai ngintip dari bolongnya jari. Orang-orang itu kemana? Satu-satu pergi. Dia pikir, ini mimpi atau apa ya? Ini benar-benarkah? Nah kalau sudah semua pergi, lalu Yesus bilang, aku yang matiin kamu aja sendiri. Kan ini Tuhan kok. Bagaimana? Setelah itu Yesus datang kepada dia, tidak lagi tulis. Tidak ada orang yang menghakimi, menghukum engkau. Tidak Tuhan. Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah mulai hari ini. Jangan berbuat dosa lagi. Saya akan khotbah berhenti di sini. Sesudah kali ini saya akan bicara sama engkau tentang teori daripada Plato. Why punish? Di dalam semua hukum dunia ada hukuman. In all law of the world there are punishment. Lalu Plato menanya, why punish? Kenapa orang berdosa harus dihukum? Punish, tujuannya apa? Sebabnya apa? Karena sebabnya maka kita hukum. Atau karena hukum mempunyai tujuan yang lebih mulia. Nah ini menjadi filsafat mengenai hukum. Kita akan bahas pada kebaktian selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih
Karena cintamu yang begitu besar, Engkau memanggil kami. Engkau merubah kami. Engkau memberikan firman-Mu untuk menjadi makanan hidup rohani kami. Kami berterima kasih Engkau datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Tetapi Engkau datang ke dunia untuk mengampuni, memberikan kepada kami hidup yang baru, menghapus dosa kami, memberikan sejahtera, hidup yang kekal ke dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa kiranya anugerah-Mu yang begitu besar boleh kami sadari dan kami laksanakan di dalam hidup kami masing-masing demi memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.